Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share ke anggota kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar materi kepramukaan, yaitu sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Baik, kita simak ceritanya. Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Dia adalah bapak pandu dunia. Ceritanya dimulai pada tanggal 25 Juli 1907. Saat itu Baden-Powell yang menjabat sebagai ketua tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea. Tujuan awal perkemahan pada saat itu adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada masa itu, yang diharapkan pemuda masa itu nantinya akan menjadi pemuda yang positif, aktif, dan lebih mengabdi kepada masyarakat dan bangsanya. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku Scouting for Boys, artinya prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Sebetulnya buku tersebut adaptasi dari buku panduan militer Inggris, yaitu tentang bagaimana para tentara bisa hidup di alam. Peluncuran buku tersebut sebagai cikal bakal berdirinya gerakan pramuka di dunia. Dan sejak saat itu mulai bermunculan organisasi kepramukaan yang ada di dunia, sehingga pramuka tidak dikenal di Inggris. Dan tahun 1912 ada yang namanya organisasi Girl Guild yang didirikan oleh Agnes Baden-Powell, yaitu kepramukaan untuk anggota perempuan. Jadi gerakan pramuka tidak hanya untuk laki-laki saja. Dan pada 1922 Baden-Powell menulis buku keduanya, yaitu Rovering to Success, yang artinya menjelajah menuju sukses. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang terus-menerus mengayuh sampannya hingga menuju pantai bahagia. Dan buku itu menginspirasi berkembangnya gerakan pramuka. Tanggal 30 Juli sampai 18 Agustus diadakan jambore pertama di dunia di Olympian Hall, London, dengan dihadiri 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Dan Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World, atau yang kita kenal adalah Bapak Pandu Dunia. Apakah pramuka Indonesia dimulai di tahun yang sama? Gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Ya, di tahun 1912 inilah cikal bakal berdirinya pramuka dengan nama pada saat itu adalah Nederland Pathfinder Organisasi. Dan 1916 digantilah menjadi NIPV, Nederland Indisch Pathfinder Vereniging. Dan kemudian Pathfindery mendapat penolakan dari bangsa Belanda dan bangsa Indonesia, dan akhirnya diganti menjadi Pandu atau kepanduan pada saat itu. Dan pada saat itu dibentuk organisasi kepemudaan Javed Pathfinder Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Dan setelah peristiwa Sumpah Pemuda
banyak organisasi kepanduan yang terbentuk di Indonesia, baik mengatasnamakan nasional ataupun agama seperti Pathfinder Muhammadiyah atau Hizbul Waton, Nasional Pathfinder, Serikat Islam Afdeling Pathfinder, National Institute Pathfinder, Indonesia Nasional Pathfinder Organisasi, dan lain banyak sebagainya. Untuk mempererat persaudaraan dibentuklah namanya PAPI pada tanggal 23 Mei 1928, Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, dan PAPI berubah menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia tahun 1930, dan kemudian PAPI ini berkembang menjadi BPPKI pada bulan April 1938. Dan untuk mempererat persatuan anggota kepanduan, maka diadakan perkemahan kepanduan Indonesia secara umum dinamakan Perkino pada tanggal 19 sampai 23 Juli di Yogyakarta. Dan pada masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan ini sempat dilarang. Semangat kepanduan redup, akan tetapi menyala kembali, dan tak gentar masyarakat pemuda Indonesia terus membentuk organisasi-organisasi kepanduan, dan kemudian diadakanlah Kongres Kesatuan, dan ini Kongres Kesatuan Kepanduan, dan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia untuk menjadi satu dengan janji ikatan sakti. Dan pada saat itu kepanduan menjadi satu sesuai SK Menteri Pendidikan Pengajaran pada tahun 1947. Jadi tidak terpisah lagi, semuanya jadi satu, dan di dalamnya sudah ada bagian-bagian keanggotaannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Ikatan Pandu Indonesia atau Pindo ini untuk anggota laki-laki, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia PKPI, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia Popindo untuk anggota wanita. Jadi dan pada tahun 1961 Gerakan Pramuka lahir, dan 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan Mapinas dan pengurus nasional, dan hari lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia diperingati pada tanggal 14 Agustus 1961. Selanjutnya adalah materi tambahan dari video kali ini adalah 10 seragam pramuka yang ada di benua Asia. Ada apa aja? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, dari negara Indonesia, warnanya bajunya coklat muda dan bawahannya coklat tua. Nomor 2, dari Malaysia. Bisa kita lihat bersama, warnanya seperti itu, dan pita lehernya seperti itu ya warnanya. Ada 3 warna plastiknya. Dan selanjutnya ini adalah dari India. Wah, Shahrukan itu pas SD pakai baju kayak gini mungkin ya. Dan selanjutnya ini adalah dari Singapura. Jadi kalau kalian berkunjung ke negara ini, kalau ada yang baju kayak gini, ini pasti anggota pramuka. And then ini adalah dari Bangladesh. Ya, dari Bangladesh dengan pita leher warna kuning. Ada strip warna merah sedikit. Dan ini adalah dari Filipina. Dari Filipina nih.
baju pramukanya kayak gini. Dan selanjutnya ada dari ini dari Cina. Dari Cina ya. Bawahannya biru, warna biru gelap. Dan selanjutnya ini dari negara Thailand, lagi dari negara Thailand ya. Hap Cup Kalai Cup Nam Nenam Kam Thailand, seperti itu ya. Nggak tahu saya. Dan selanjutnya ini dari negara Jepang. Kita sudah tahu bersama, dilihat dari bendera Jepang ya, warna putih dan lingkaran merah. Dan selanjutnya ini, wah, ini adalah dari Korea Selatan. Nggak bisa dibayangkan kan, K-pop pakai baju pramuka kayak gini. Wih,